Nah, selanjutnya di sini nanti akan diisi dengan username dan juga password. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023. Ya, mana di sini nanti untuk pelaksanaan seleksi akademik akan dilakukan secara luring menggunakan CAT ANBK, teman, yaitu di tempat uji kompetensi. Tentunya bagi teman-teman yang sudah berhasil mencetak kartu peserta ujian, maka kita di sini menjadi calon peserta seleksi akademik untuk yang di tahap 1. Nah, di sini nanti kita mengikuti seleksi akademik itu adalah menggunakan komputer yang sudah disediakan oleh tempat uji kompetensi, dan nanti kita login ya itu menggunakan aplikasi atau sistem Pusmendik ya. Kira-kira bagaimanakah cara mengikuti seleksi akademik di tahun ini dengan CAT ANBK di tempat uji kompetensi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya nanti teman-teman ketika kita sudah datang di tempat uji kompetensi atau TUK, maka di sana nanti kita akan dibantu oleh proktor ya teman. Ya, mana di sini nanti yang perlu wajib teman-teman bawa ini adalah salah satunya yaitu di sini kartu peserta yang sudah berhasil kita unduh. Nah, pastikan teman-teman setelah muncul tombol untuk mengunduh kartu peserta ujian, segera diunduh untuk kartu peserta seleksi akademiknya. Maka di sini kita cermati dari jadwalnya, kita masuk di hari apa, kemudian tanggal berapa, selanjutnya kita lokasi TUK-nya di mana. Kemudian kita masuk sesi yang keberapa, dan pastikan di sini kita datang 1 jam sebelumnya ya. Malah akan lebih bagus kalau misalkan minimal 2 jam atau 1,5 jam sebelum pelaksanaan dimulai ini kita bisa datang. Dikarenakan nanti akan ada pembekalan dari proktor teman terkait tentang kita bagaimanakah cara loginnya, kemudian untuk registrasi, verifikasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita ini datang ke tempat uji kompetensi sesuai dengan penjadwalan kita yang ada pada kartu peserta seleksi akademik, selanjutnya nanti kita akan diarahkan oleh proktor atau panitia untuk nanti kita memilih komputer yang mana. Tentunya nanti akan disediakan komputernya itu dari tempat uji kompetensi. Nah, berikutnya setelah kita registrasi dan menunjukkan identitas kita termasuk juga kartu peserta seleksi akademik ini, berikutnya nanti kita akan diarahkan menuju ke komputer yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya pada komputer yang kita gunakan ini nanti akan ada tampilan seperti ini yaitu Pusmendik ya, karena kita akan menggunakan Pusmendik. Dan selanjutnya di sini ada ucapan selamat datang. Pada layar monitor untuk komputer kita nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini nanti akan diisi dengan username dan juga password. Nah, untuk username dan juga password ini tidak ada pada kartu peserta seleksi akademik. Berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan seleksi akademik yang daring domisili, maka di sini ada nomor UKG, kemudian di sini ada kode validasi. Untuk yang di tahun ini tidak ada, dikarenakan seleksi akademiknya menggunakan yaitu CAT ANBK ya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan registrasi, maka nanti kita akan diberikan oleh proktor yaitu kartu untuk login. Nah, kartu untuk login yang diberikan oleh proktor itu terdiri dari username dan juga password kita. Tentunya username dan password kita ini sudah disesuaikan dengan data-data kita teman, jadi nanti nggak akan tertukar ya. Nah, di sini nanti kita login menggunakan username dan juga password yang akan diberikan oleh proktor teman. Kemudian setelah kita masuk atau login, username password kita masukkan, kemudian di sini selanjutnya kita klik login ya. Nah, berikutnya di sini nanti kita akan diminta untuk mengkonfirmasi data peserta kita. Apakah data peserta kita ini sudah benar ataukah belum? Misalkan di sini ada nama, kemudian NIK, nomor UKG, dan lain sebagainya, bidang studi, kemudian tanggal lahir, tempat lahir. Nah, selanjutnya di sini kita kalau misalkan oke, ini adalah kita klik lanjutkan ya atau selesai. Kemudian di sini ada semacam fakta integritas, maka nanti teman-teman silahkan dibaca-baca dulu. Nanti akan ada yaitu untuk pembagian soalnya ini berapa butir soal untuk kompetensi-kompetensi tertentu, kemudian berapa soal untuk pedagogik, profesional, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita pastikan semua data kita sudah oke, maka berikutnya di sini kita klik di sini ya, tombol warna biru. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Dan berikutnya di sini nanti akan ada yaitu tombol untuk kita, menu untuk kita itu melakukan konfirmasi tes ya. Apakah kita ini akan melanjutkan untuk mengikuti tes? Ini kita bisa klik konfirmasi di sini. Kalau misalkan kita sudah memasukkan data kita dan juga ini adalah sudah benar isiannya, maka berikutnya kita bisa klik mulai. Pada tahap yang ketiga inilah kita mulai, teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti setelah kita klik mulai, maka kita akan langsung masuk ke soal ya. Ini sebagai contoh, ini adalah langsung di soal nomor 3. Dan nanti apakah nanti akan ada tampilan seperti ini ataukah tidak, kita tunggu saja. Semoga ada, nanti akan bisa kita lihat ya untuk progres kita mengerjakan soalnya. Tentunya di sini nanti akan ada soal nomor 1 sampai dengan soal nomor selesai. Kalau misalkan biasanya itu adalah soalnya sebanyak 120 soal, teman-teman. Kita kerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke soal pertama. Nah, tentunya setelah kita login, kita konfirmasi, maka kita soal pertama, ini adalah soal pertama, ini sebagai contoh adalah soal ketiga ya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor berapa, dan selanjutnya di sini nanti akan ditampilkan yaitu soalnya. Kemudian ini tergantung dari opsinya apakah kita itu memilih ya. Nanti kita memilih yaitu kita tinggal klik saja. Tentunya di sini nanti kita jangan hanya klik, teman-teman. Jadi harus kita baca soalnya, kemudian dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bahan yang sudah kita pelajari dari kisi-kisi ya. Nah, kemudian terkait tentang kisi-kisi sudah saya berikan pada kartu video ini. Silahkan diunduh sesuai dengan bidang studi yang dipilih, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada beberapa tombol ya, teman. Yaitulah di sini adalah untuk tampilan halaman sebelumnya. Ini adalah untuk kondisi yang saat ini adalah untuk yang halaman selanjutnya ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa memilih ya. Setelah kita memilih opsi ini, berikutnya di sini nanti dari daftar soal akan ditampilkan yang seperti ini. Ini adalah sebagai contohnya. Nah, di sini ada yang berwarna kuning. Ini adalah yang ragu-ragu. Jadi setelah kita itu memilih dari opsi-opsi ini nanti, terkadang kita itu berpikir bahwa saya sudah yakin dengan jawaban yang saya berikan ini, maka teman-teman bisa langsung klik OK. Kalau misalkan kita masih ragu-ragu dan nanti ingin menelitinya, maka kita bisa klik ragu-ragu ya. Nanti kalau misalkan ragu-ragu akan ada tampilan seperti ini warna kuning, sehingga nanti memudahkan kita untuk mengecek kembali atau meneliti kembali ketika waktu sisa masih banyak, teman-teman. Kalaupun nanti kita klik ragu-ragu namun waktunya sudah nggak cukup, maka dari ragu-ragu ini nanti tetap akan bisa dikirim ya. Tentunya dari opsi terakhir ketika kita klik ragu-ragu tersebut. Dan selanjutnya nanti untuk daftar soal, contohnya adalah yang seperti ini. Inilah status pemenuhan untuk soal. Jadi untuk yang sudah checklist seperti ini adalah kita sudah warna hitam sudah kita lalui, dikerjakan. Yang kuning ini adalah masih ragu-ragu. Selanjutnya yang putih ini yang masih dalam progres, belum kita kerjakan. Selanjutnya nanti akan ada konfirmasi tes. Ini adalah kita untuk menyelesaikannya. Ini nanti kita akan diarahkan menuju ke tombol untuk konfirmasi terlebih dahulu, atau juga konfirmasi pindah stage ya. Misalkan dari soal nomor 1 mau pindah ke soal nomor 2, maka di sini kita bisa checklist, kemudian klik selesai. Artinya nanti kita akan bisa berpindah ke soal berikutnya. Kemudian ketika sudah selesai untuk pengerjaan, maka kita lakukan konfirmasi kembali. Kita klik selesai. Nanti akan ada 3 lapis untuk teman-teman melakukan konfirmasi. Nah, tujuannya apa 3 lapis ini? Supaya kita ini adalah bisa memikirkan kembali apakah kita yakin untuk mengumpulkannya atau kita ingin kembali lagi ya untuk meneliti lagi. Nah, kira-kira gambaran singkatnya adalah seperti itu. Selamat teman-teman yang sudah ikut seleksi akademik di tahun ini. Nanti untuk yang belum bisa cetak kartu, kita pantau ya sekitar 2 pekan ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.